Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami berdua di podcast Kopi Iman, yaitu salah satu podcast yang diadakan karena adanya tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini itu kita bakal ngobrol-ngobrol bareng terkait isu-isu sosial dan sebagainya yang sangat berhubungan dengan agama Islam. Betul nggak, Ra? Gitu. Ya betul sih, kita bakal bahas apa sih ya ini? Nah, hari ini tuh kita bakal memulai episode 1 kita dengan judul Feminisme dan Kesetaraan Gender. Ini kata mahasiswa. Jadi kita bakal bahas feminisme dan juga kesetaraan gender menurut pandangan dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Negeri Malang. Kita punya bintang tamu nggak sih? Bener, bintang tamunya itu keren-keren guys. Dan tentunya itu mahasiswa sendiri ya kan Ra? Iya dong, mahasiswa mana tuh? Universitas Negeri Malang dong. Oke, Ra, kita langsung panggil aja nggak sih? Boleh. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke sesi 1. Baik, silakan masuk bintang tamu kita yang sesi 1. Ada Kak Friska, ada Kak Amanda dan juga Kak Dela. Silakan masuk. Oke guys, kita kenalan dulu nih sama bintang-bintang tamu kita. Dimulai dari kakak sebelah saya ini. Oke, halo semua, kenalin nama aku Dela Novia Agustina dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Friska Septiavanda dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amanda Rizky Salsabila dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, pemirsa teman-teman nih ya, bisa dilihat bahwa memang bintang tamu kita kali ini itu memang berasal dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semua ya Kak ya. Lagi tren ini kayaknya. Bukan, iya mungkin lagi tren ya. Jadi memang dari prodi ini tuh ganyeng-ganyeng guys, apa keren-keren emang. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mungkin langsung masuk aja kali ya ke pembahasan kita ya biar nggak terlalu lama. Boleh. Mungkin Kak Rara mau bertanya terlebih dahulu. Oke, aku dulu nih yang tanya. Oke. Boleh tanya ke Kak Friska dulu? Boleh. Menurut kakak nih, apa pandangan kakak tentang kesetaraan gender? Kalau menurut aku, kesetaraan gender itu keadaan di mana semua orang itu mendapatkan hak perilaku dan keadaan yang sama atau yang setara tanpa dibedakan oleh jenis kelamin gitu. Oh, jadi cewek cowok sama Iya, gitu. sama gitu. Oh, Dalam jadi banyak ada hal. batasan Iya, gitu nggak ya. ada batasan. Nggak ada perbedaan di antaranya gitu. Betul. Oh, oke, paham. Jadi emang kesetaraan gender menurut Kak Friska ini semuanya itu sama guys, dipandangnya itu sama gitu ya. Oke, Ra, aku mau tanya boleh ya ini ya? Boleh dong, emang mau tanya ke siapa sih? Aku mau tanya ke Kak Dela dulu deh. Boleh ya Kak ya? Boleh. Aku mau tanya nih Kak, bagaimana sih tanggapan Kak Dela ini terhadap perilaku ketidakadilan yang dialami oleh perempuan? Kan karena memang perempuan itu banyak ya sekarang yang disepelekan gitu, entah itu dari segi pendidikannya dan sebagainya. Kak, Iya, gimana kayak sih? banyak gak sih yang juga bilang kayak, ala akhirnya juga cewek di dapur, nah Iya, kayak nanti gitu kan gak sih? intinya kayak gitu kan, Oh. banyak yang bilang kayak gitu. Gimana sih tanggapannya Kak? Oke, langsung jawaban jadi ya. Boleh. Kalau menurut aku sendiri sih, aku sebagai perempuan nih Kak, aku nggak terima disepelekan kayak gitu. Soalnya sekarang kedudukan laki-laki sama perempuan itu hampir setara, mungkin udah setara sih. Jadi nggak ada batasan buat kayak mungkin banyak orang-orang nganggep kayak halah kodratnya perempuan tuh berakhir di dapur ngurus anak, ngurus suami gitu kan. Tapi kayak lihat aja deh, banyak juga pekerjaan sekarang itu kayak karir dalam pemerintahan itu juga didominasi oleh para perempuan hebat gitu. Nah, menurut perspektif Islam sendiri itu kita dalam segi dunia pendidikan itu tidak ada batasnya. Jadi antara laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan itu dalam menuntut ilmu tuh tidak ada batasnya. Jadi kan ada istilah tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Jadi kayak saya nggak setuju kalau perempuan
kita dipandang di sebelah mata gitu, sangat tidak setuju. Mungkin gitu. Kayak gitu. Jadi emang perempuan itu, meski perempuan itu apa ya, bisa segalanya gitu ya, nggak bisa apa namanya, nggak harus berpaku kayak patriarki gitu. Iya. Itu salah banget Patri. Oh kayak gitu, oke. Jadi perempuan itu bisa segala guys, tidak hanya laki-laki saja gitu ya kak. Nah, berhubung masih ngomongin kesetaraan gender nih, aku pengen tanya lagi ke Kak Friska. Oh, oke, boleh? Boleh. Nah, sedangkan kakak sendiri ini pernahkah kayak ngalamin atau lihat secara langsung gitu kejadian ketidaksetaraan gender ini? Kayak cewek lebih diremehkan kayak gitu tadi. Iya. Aku pernah banget sih, apalagi kan di lingkungan aku itu sering banget ketemu sama orang yang patriarki. Pasti teman-teman juga sering banget kan di lingkungannya itu, lingkungan keluarganya itu kayak patriarki. Terus biasanya kalau misal yang cowok itu jarang bantu istrinya gitu ya. Ini itu kayak sering banget gitu loh terjadi di lingkungan masyarakat aku gitu. Kayak ya udah cowok tuh carinya ya Iya, nafkah, sedangkan betul. cewek ya di rumah kayak Iya, gitu. Jadi betul kayak banget. mentang-mentang, oh aku tuh udah cari nafkah, berarti rumah itu urusan kamu. Iya, Kayak gitu betul, kan. betul. Iya, kebanyakannya emang kita nemuin kayak gitu ya kan, kayak laki-laki tuh di atasnya perempuan. Aduh, nggak setuju banget nggak sih? Oke teman-teman, kita pembahasannya agak bergeser nih ya. Kita langsung ke membahas tentang feminisme nih. Aku mau tanya ke Kak Manda. Ke Kak Manda aku mau tanya. Nah, Kak Manda, menurut Kak Manda itu apa saja sih orang yang sering memahami secara salah tentang feminisme dan disorientasi seksual ini? Oke, kalau menurut aku sendiri, banyak orang yang memahami feminisme itu sebagai gerakan yang menolak laki-laki atau menuntut persamaan absolut. Padahal dalam konteks akademis, feminisme itu pada awalnya berfokus pada keadilan, kesetaraan hak dasar, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, kesalahpahaman yang lain yaitu banyak orang yang menganggap disorientasi seksual itu terjadi semata-mata karena tren modern. Padahal dalam kajian psikologi bukan berarti membenarkan perilakunya ya. Oh iya. Faktor yang mempengaruhi itu bisa mencakup dinamika keluarga, lingkungan sosial, dan juga sampai ke pengalaman pribadi. Menurut aku gitu sih Kak. Jadi awalnya itu sebenarnya untuk menghapus apa ya, perbedaan diskriminasi itu, tapi malah disalahgunakan lah ya kayak Bener gitu ya. banget. Jadi salah pemahaman untuk yang sekarang itu malah kayak tren dan sebagainya gitu ya. Oke. Mau tanya lagi nih Kak, mau tanya lagi boleh ya? Boleh. Aku mau Nggak tanya apa-apa. lagi, ini masih apa sih ya? Masih nyambung lah ya. Terus gimana sih sikap dasar yang diajarkan oleh agama Islam tentang perbedaan pandangan tadi itu? Oke, dalam Islam penyikapan terhadap perbedaan seperti ini itu dilakukan dengan prinsip hikmah, terus mau'izah hasanah, serta dialog dengan santun sebagaimana dijelaskan di Quran surat An-Nahl ayat 125. Hal ini menekankan bahwa dakwah maupun nasihat itu harus dilakukan tanpa menghakimi dan tetap menjaga martabat manusia. Oh, jadi emang apa ya, Islam itu udah menyenggol gitu ya tentang masalah ini tuh ya. Oke. Mungkin bisa dilanjut dari Kak Rara. Oke, aku juga udah kepikiran nih mau tanya apa nih. Iya. Nah, berhubung ngomongin feminisme yang dianggap salah ini, aku mau tanya deh ke Kak Dela. Tanggapan kakak nih, tanggapan kakak kalau lihat ada pengertian feminisme yang disalahgunakan, kayak tiba-tiba kok cewek sih, kayak cowok gitu loh, cowok tapi penampilannya kayak cewek, slay yang gitulah kan Banyak sekarang, ya, nah ya sekarang sekarang kan gitu. banyak banget, kayak udah jadi tren gitu kan. Iya, benar-benar. Apa zaman sekarang gitu. Nah, tanggapan Kak Dela tuh kayak gimana? Kalau menurut saya sendiri tuh juga bingung ya. Ini zaman tuh kenapa kayak udah kayak dikasih cowok fisik yang sempurna, diciptakan sebagai laki-laki, namun malah kayak
kenapa memilih jadi cewek gitu. Oh. Jadi kayak nggak bersyukur nggak sih? Iya ya, kayak kurang bersyukur banget ya. Kenapa kayak udah jadi cowok malah berpenampilannya itu kayak cewek gitu ya? Ya padahal udah diciptain dengan fisik yang sempurna tanpa kekurangan oleh Tuhan. Kenapa malah kayak gitu aku herannya. Terus apa bisa disebut kayak apa ya, mempermainkan takdir Tuhan juga. Iya, kayak benar-benar. udah diciptakan kodratnya sebagai laki-laki kok malah kayak gituin gitu. Dirubah, Jadi iya. Ini Tuhan ini kalau enggak sih, udah tahu Tuhan pasti ya. Nggak mungkin dia nggak tahu ya. Nah kayak kejadian kayak gini tuh sebenarnya tuh udah ada Iya, sejak zaman Nabi Lut Oh iya ya, Nabi Lut itu ya. oleh kaum Sodom. Iya ya. Udah benar-benar. Banyak juga ya kayak tampilan kayak cewek terus mengalami penyimpangan seksual, jadi kayak berhubungan sesama jenis gitu. Jadi itu udah pernah terjadi di zaman Nabi dulu dan ternyata sekarang juga jadi tren lagi Malah gitu. keulang, malah Ya lebih Allah. banyak ya itu kayaknya. Iya. Benar-benar. Wah. Jadi Nah, apa namanya, kayak zaman dulu itu balik lagi arahnya ke zaman sekarang ya, namanya akhir zaman berarti. kehidupan dinamis, boy. Oke teman-teman, itu adalah sesi 1 kita bersama bintang tamu kita yang hebat-hebat yang udah memberikan pendapat tentang feminisme dan juga terkait apa tadi itu banyak ya, Ketidaksetaraan gender. ketidaksetaraan gender juga. Nah semoga dengan adanya pendapat ini kita bisa apa ya, berpikir secara matang lagi untuk Lebih luas, lebih bisa mencari informasi. iya gitu teman-teman. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak, Kak Dela, Kak Friska dan juga Kak Manda. Semoga info yang diberikan, ilmu yang diberikan bermanfaat bagi seluruh penonton yang udah nonton podcast kita. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita bakal lanjut di sesi 2. Jadi nantikan ya. Oke, dadah. Guys, kita Halo, kembali udah lagi. mulai di sesi 2. Ini bintang tamu kita di sesi 2. Oke, kita udah masuk ke season 2, sesi kedua. Mungkin bisa perkenalan dari kakak yang pojok. Oke, jadi perkenalkan aku Ella Dwi Haryanti dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Aku Cecilia Dwi Pratiwi dari BSI. Aku Putri Sri Maulidia dari BSI juga. Oke, lagi-lagi kita kedatangan bintang tamu dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Emang gacor banget, guys. Gacor, memang laku banget ini Gacor. kayaknya tahun ini ya. Oke, mungkin kita langsung masuk lagi ya. Oke, Ke siapa dulu pembicaraan ini kita. yang mau tanya? Mau siapa dulu ya? Mungkin Kak Ella dulu deh. Oke. Boleh. Kak Ella dulu. Jadi Oke, aku mau tanya Kak Ella ya. Kita bahas ke kesetaraan gender dulu ya mungkin ya. boleh. Aku tanya, apa sih prinsip dari kesetaraan gender yang ditekankan di agama Islam terkait dengan kedudukan laki-laki dan perempuan? Jadi prinsip utamanya adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara atau egaliter sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tuh disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, mereka itu sama-sama menerima beban taklif atau kewajiban hukum dan memiliki hak serta kewajiban yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan yang ada itu bersifat fungsional dan saling melengkapi gitu. Hal itu juga disebutkan dalam Quran surat Yasin ayat 36. Jadi sebenarnya itu laki-laki dan perempuan itu sama, cuma beda di fungsinya aja ya. Iya, Kayak betul. caranya mana ya, kayak ibadahnya itu Ya, masih sama. pun Iya. mungkin kayak lebih ke beda kewajiban mungkin Iya, ya. betul. Beda kewajiban. Oke, mungkin Kak Rara juga mau tanya mungkin ya. Aduh, udah tahu aja kalau aku udah ada Udah pertanyaan nih kelihatan di soalnya. Oke.
tanya ke siapa dulu ya ini anaknya? Aku. Oh, minta ditanya Kak Cecil mau ditanyain nih. Iya. Oke, langsung lanjut. Oke. Kan kita lagi ngomongin kesetaraan gender nih ya. Iya. Betul. Nah, menurut Kak Cecil, tujuan utama Islam bikin relasi perempuan sama laki-laki itu buat disamain atau punya maksud lain? Soalnya kan kita nih dari tadi ngomongin Islam yang menyamakan apa? Cewek dan Ya, cowok. cewek dan cowok gitu ya. Iya. Nah, menurut Kak Cecil itu kenapa gitu? Menurut pemahaman aku ya, tujuan utamanya itu untuk keadilan dan kemaslahatan, bukan sekedar untuk kesamaan yang identik gitu. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan diakui memiliki kesamaan spiritual yang mutlak. Seperti halnya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan bahwa kemuliaan itu cuma dilihat dari ketakwaan, atau Quran Surat Al-Nahl ayat 97 yang janji pahala untuk amal soleh baik dari laki-laki atau dari perempuan. Oh, jadi kayak di Islam itu memang nggak berat sebelah gitu ya? Iya. Mungkin memang sama kayak omongan Kak Ella ya berarti ya? Yes, Cewek cowok itu sama, cuma emang beda kewajiban. Iya. Oke. Permisi ya Kak ya. Oke. Aku sekarang mau tanya Kak. Aku mau tanya ke Kak Putri. Boleh ya Kak ya? Boleh. Oke, aku mau tanya, apakah Islam ini mendukung nggak sih perjuangan hak perempuan kayak yang memperjuangkan sebuah feminisme modern ini? Nah, itu Kak, Islam ini sebagian mendukung, sebagian juga enggak. Nah, Iya. gini, Islam ini mendukung perjuangan perempuan yang mencoba untuk menyuarakan hak pendidikannya, hak ekonominya, hak untuk dia bersuara, dan juga keadilan di dalam keluarga gitu, kayak diperlakukan secara adil. Tapi Islam ini menentang yang namanya ini kayak misalnya ini perempuan dan laki-laki itu perannya disamakan gitu. Oh iya, berarti harus dibedakan gitu Iya, ya. padahal kan sudah dari syariat Allah kalau perempuan dan laki-laki itu perannya beda. Iya, Dan benar, juga benar. ini juga sih Kak, yang perempuan yang memperjuangkan kebebasan tanpa menghadirkan nilai norma gitu. Oh ya, berarti dalam Islam itu tetap ada batasannya, tapi tetap bebas Kak ya, Iya. kayak gitu ya. Nah, itu Islam itu tetap apa ya namanya itu mementingkan sebuah keadilan, tapi masih ada batasnya gitu loh Kak ya. Mungkin Kak Rara mau bertanya lagi mungkin. Nah, kan apa ngomongin itu tadi kan, aku nih tiba-tiba kepikiran gitu di otak. Tapi aku pengennya Kak Sesi lagi nih yang jawab. Ini kayaknya semangat, iya, soalnya semangat banget dari tadi itu. Nah, kenapa ya perempuan tuh yang aktif bersuara, berpendapat, atau punya karir cemerlang, kadang itu masih dapat stigma kayak kurang feminim, susah diatur, atau lupa kodrat. Jadi kayak mentang-mentang cewek lebih tinggi gitu kan, entah dari kerjanya lebih sukses, entah apalah itu, pokoknya lebih tinggi lah dari cowok. Kayak dibilang kamu tuh seharusnya di bawahnya cowok kayak gitu loh. Tahu nggak sih kan ya? Ada ya pasti ya begitu. Ada kan ya? Ada. Nah, gimana menurut Kak Cecil nih? Sebenarnya hal itu terjadi bukan karena ajaran Islam ya, tapi karena stereotip gender yang sudah mengakar kuat, yang menganggap bahwa perempuan itu kodratnya itu lemah lembut, pendiam, dan hanya fokus di domestik. Padahal jika dilihat dari sejarah Islam, Khadijah adalah pengusaha sukses yang justru menawarkan pekerjaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Aisyah adalah seorang cendekiawan yang sudah meriwayatkan ribuan hadis dan terlibat dalam diskusi politik. Mereka sehebat itu, tapi mereka tidak pernah dianggap lupa kodrat. Oke
Oke teman-teman, kita udah tahu nih ya apa namanya tanggapan dari Kak Cecil. Aku mau tanya last pertanyaan buat Kak Ella. Menurut Kak Ella nih, apa sih maksud dari feminisme liberal dan apa kritik dari Islam terhadap permasalahan tadi itu? Jadi menurut saya sendiri adalah feminisme liberal itu gerakan yang menuntut persamaan hak secara total gitu, termasuk hak untuk bebas berperilaku dan orientasi seksual. Nah, kritik Islam sendiri dalam hal ini tuh karena gerakan ini dianggap mengabaikan fitrah atau perbedaan kodrat secara fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan, sehingga hal ini tuh cenderung merusak tatanan keluarga dan masyarakat yang sudah diatur oleh syariat Islam gitu. Oke teman-teman, Kak Rara ini udah keren banget ya. Mungkin cukup sekian dulu di sesi ini. Terima kasih kepada kakak-kakaknya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Oke, dadah. Kita lanjut di sesi terakhir, sesi 3. Oke, halo teman-teman. Balik lagi nih ya sama kita dengan wajah-wajah baru bintang tamu kita nih. Oke, mungkin langsung perkenalan aja gak sih Kak? Oke, bisa. Halo semuanya, aku Nabila Rahma dari BSI. Halo guys, aku Salamida dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo, aku Ria Fernisa dari Prodi Bahasa Sastra Indonesia. Waduh, lagi-lagi kita kedatangan tamunya dari Bahasa Sastra Indonesia. Memang boy sekali ya kita nih. Oke, kan tadi udah aku ya nih yang kasih soal pertanyaan nih. Sekarang gantian dong rekan saya. Aku ada pertanyaan nih. Mungkin aku langsung bertanya aja nih ya. Aku pengen tanya ke Kak Ria. Aku mau tanya nih Kak, apakah patriarki ini itu adalah sebuah ajaran yang memang diajarkan oleh agama Islam nggak sih Kak? Apa itu benar apa enggak gitu? Bisa dijawab. Jadi patriarki itu tidak diajarkan oleh Islam, tapi sebaliknya Islam mengajarkan kita untuk menghormati perempuan dan melakukan yang baik, memperlakukan wanita yang baik gitu. Gak apa-apa dong Kak. Ini kayaknya kakak kita ini ada yang gugup ini kayaknya. Nah, karena soal udah dari Kak Febri nih, gantian nih dari aku. Kan ini masih ngomongin patriarki nih. Aku pengen tanya dong ke Kak Sahla. Menurut Kak Sahla ya, setaunya Kak Sahla, solusi yang dikasih Islam buat diskriminasi genderin itu gimana? Sama orientasi seksual itu apa sih? Solusinya apa sih? Jadi dari perspektif Islam sendiri, Islam itu menekankan kepada keadilan, terus rasa kasih sayang, dan juga menjaga martabat setiap manusia. Juga Islam dalam konteks gender ini mendorong Islam buat melindungi wanita ini dari tindak kekerasan dan ketidakadilan. Selain itu juga dalam isu orientasi seksual ini Islam mementingkan terhadap bimbingan spiritualitas, juga kontrol diri yang kuat, serta penjagaan diri dari fitnah. Jadi kita juga memastikan bahwa diri kita sebagai perempuan itu juga harus dihormati gitu. Nah, apa
jadi kayak mungkin dari Kak Ria sama Kak Sala itu kayak patriarki itu salah gitu kan. Kayak cewek itu seharusnya nggak didiskriminasi, cewek itu seharusnya disayang, dijaga, terus dihormati, dihargai. Nah, ayo dong Kak Febri tanya lagi, masa Aku emang mau tanya lagi, Ra, tapi nunggu dong. Masa langsung aku saut gitu pertanyaannya. Oke, aku mau tanya lagi ke Kak Ria nih. Kan tadi udah bahas mungkin apa ya, kesetaraan gender dan sebagainya. Aku mau nyinggung nih, apakah feminisme di Indonesia ini, kita masuk ke pembahasan feminisme ini Kak ya. Apakah feminisme di Indonesia ini sama nggak sama feminisme itu di luar sana, di daerah barat-baratan gitu? Apakah sama nggak sih Kak gitu? Tidak sama. Feminisme Indonesia tumbuh berdasarkan pengalaman lokal seperti budaya patriarki, adat, dan sejarah kolonial yang bernuansa sosial budaya. Berbeda dengan feminisme barat yang lebih individualisme. Oh, jadi kalau Indonesia itu kayak lebih apa ya? Budayanya lebih kental gitu ya kan ya Kak ya. Oh. Ini aku lagi yang tanya apa gimana? Oh. Ini Kak Nabila nih belum dapat bagian nih Kak Nabila. Iya nunggu ditanya ya. Ayo dah tanya ke Kak Nabila nih gantian. Nah, kan tadi ngomongin feminim sampai ke barat ya kan. Sedangkan pergaulan global itu meningkatkan disorientasi seksual nggak sama remaja tuh? Nah kan apa ya, namanya juga informasi pun dari luar negeri kan gampang gitu kan masuk ke Indonesia zaman sekarang gitu. Apalagi kalau nggak bisa disaring nih. Nah, menurut kakak ini berpengaruh nggak? Oke, jadi anak-anak remaja ini kan seringkali mudah ya terpengaruh sama konten-konten dari luar negeri. Nah, zaman sekarang itu kan udah banyak banget, salah satu kontennya itu konten tentang LGBT, dan bahkan konten LGBT itu ditampilkannya tuh secara positif gitu. Nah, itu yang membuat para remaja ini punya pemikiran bahwa orientasi seksual itu bisa dijadikan sebagai sebuah tren. Nah, selain itu juga karena mungkin adanya beberapa faktor dari para remaja ini yang mungkin kurangnya kasih sayang dari anggota keluarganya, itu juga bikin para remaja ini jadi lebih mudah terpengaruh seperti itu. Jadi masih sama ya? Iya. Oh iya. Jadi memang gampang banget kayak zaman sekarang itu terpengaruh hal-hal yang dari luar gitu ya, bener banget. Oke. Mungkin aku mau tanya ke Kak Sahla ya Kak ya. Tadi kan sempat menyenggol sebuah disorientasi nih Kak Nabila. Aku juga mau tanya gimana ilmu pengetahuan, kan kita sebagai mahasiswa nih Kak ya, kan pasti berkesinambungan dengan sebuah ilmu pengetahuan. Gimana sih ilmu pengetahuan ini itu menjelaskan disorientasi seksual ini, dan bagaimana juga pandangan Islam tentang hal ini juga Kak, gimana? Jadi menurut ilmu pengetahuan, disorientasi seksual ini adalah spektrum dari bagian manusia yang kompleks. Disorientasi seksual ini terjadi tuh karena mereka tuh belum menemukan arti atau memahami orientasi seksualnya. Jadi ini tuh bukan penyakit ataupun gangguan mental, dan tidak ada bukti ilmiah yang bisa mendukung intervensi yang menjadi solusi etis dan efektif. Terus kemudian dari perspektif Islam sendiri, mayoritas ulama itu mengatakan bahwa disorientasi seksual ini adalah hal yang haram atau dilarang, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Namun
bagi para cendekiawan Muslim kontemporer, mereka tuh membedakan antara kecenderungan dan tindakan. Jadi tuh kayak mereka lebih menekankan kepada empati, kasih sayang, dan kebijakan mereka dalam menghadapi orang-orang yang kebingungan terhadap orientasi seksual itu. Gitu. Ya. Siapa dulu ini? Ih, astaga. Oh, jadi kayak disorientasi seksual tuh masih belum terbukti jelas gitu ya kan? Apa itu sebenarnya apa gitu? Tapi tetap berpengaruh besar buat kita sebagai umat muslim, mahasiswa, yang anak-anak remaja yang baru dewasa ini gitu. Nah, karena ini kan disorientasi itu kan pasti punya faktor ya gak sih? Masa ya walaupun dia masih belum terbukti, tapi kan pasti dia punya faktor. Nah, apa sih Kak faktor disorientasi seksual itu? Coba Kak Nabila, apa itu? Oke, jadi faktornya itu banyak ya, penyebabnya tuh sangat beragam. Bisa karena trauma, bisa karena pergaulannya yang salah, atau mungkin kurangnya kasih sayang dari keluarganya itu juga bisa. Atau mungkin memang dia masih belum memiliki belum sadar identitasnya itu yang jelas. Jadi dalam Islam itu menganggap disorientasi seksual ini ujian. Nah, sebenarnya Islam itu tidak menyalahkan perasaan yang muncul, tetapi Islam itu mengajarkan bagaimana kita itu selalu menjaga perilaku agar kita itu selalu taat sama nilai-nilai agama kita, gitu. Jadi apa ya Kak ya? Intinya itu sebenarnya Islam itu tidak menyalahkan perasaannya, tapi yang disalahkan itu tindakan yang setelahnya itu Kak ya. Kayak gitu. Nah, di sesi ini tuh kita benar-benar mendalami nih guys, disorientasi ke itu tadi feminisme, segala ya patriarki juga. Ini benar-benar lebih jauh tingkatnya, bukan jauh, lebih satu tingkat pendalamannya dari beberapa sesi sebelumnya teman-teman. Jadi mohon untuk segala yang sudah diberikan oleh kakak-kakak kita itu dicermati dengan baik, jangan dipotong-potong videonya ya, nanti malah geger di TikTok. Oke. Mungkin cukup di sini ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa. Cukup di sini karena kita masih ada last nih guys. Masih punya tamu kita Tamu terakhir. Jadi mungkin terima kasih ya kakak-kakak atas ilmunya, benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat banget gini ya. Oke, mungkin sekian dulu dari sesi ini, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Hey, kita comeback lagi nih di sesi yang keempat dengan last bintang tamu kita ini. Nah, mending kenalan dulu lah, ya nggak sih? Kata sayang. Ayo mulai dari kakak dulu. Perkenalkan, nama saya Juana Nur Aisyah dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, perkenalkan nama aku Vicky Hafizatul Zuhro dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Wih, Ra, emang ya semua bintang tamu kita itu dari mana sih? Dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Boys banget, keren, I love you. Ya benar. Jadi Prodi Bahasa Indonesia itu memang tidak hanya belajar bahasa Indonesia ya. Ternyata kita juga belajar tentang agama Islam dan banyaklah. Ya benar banget. Mungkin langsung aja ya, Ra. Mungkin Kak Rara nih, host kita sekarang itu mau tanya udah kayak lirik-lirik gitu guys. Oke, langsung aja ya. Kayaknya lagi nggak mau kasih soal duluan ini. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Juan ya kan ya? Oh ya udah, ke Kak Juan dulu, Kakak Juan dulu. Ini kita ngomongin apa ya?
sekarang itu kan juga marak ya yang namanya homoseksual, ya nggak sih ya? Ini memang rada melenceng sedikit ya kan dari yang tadi, tapi ya udahlah kita bahas saja. Ya masih nyambung kan dari apa disorientasi ya tadi ya. Oke. Nah, kalau kata Kak Juan nih, Islam itu kan haramin homoseksual ya kan ya. Nah, Kodok tadi yang udah sempet di disenggol sama Kak Salah tadi ya. Iya, Ya, Kak Salah yang ngomongin apa? Zaman Lut nggak sih ya tadi? Oh iya. Lut ya. Iya, yang homoseksual itu. Nah, sedangkan kita kan orang Muslim nih ya. Dari ajaran Islam itu kalau mandang terus ngasih solusi sama ke orang-orang yang homoseksual tuh kayak gimana gitu. Islam kan mengharamkan homoseksual ya. Nah, untuk mengatasinya itu sebagai seorang Islam kita dianjurkan untuk menjaga iman, terus menghindari pemicu maksiat dan juga mengendalikan nafsu kita gitu. Harus jadi anak baik-baik kita. Iya. Benar-benar menaati ya Kak ya. Kayak Iya. Islam itu menganjurkan, bukan mewajibkan tapi menganjurkan guys. Karena Islam itu benar-benar tidak mengikat tapi Ya, tidak mengikat. protektif ya itu betul. benar-benar. Tapi ya untung nggak sih kita ini, soalnya nggak menjerumuskan gitu ya Iya, kan. jadi kita tidak terjerumus ke hal-hal negatif yang akan nantinya itu merugikan kita. Iya, betul Hal itu banget. benar-benar nanti merugikan kayak contoh ya kan sesama jenis nantinya kayak gimana? Kayak gimana? Nah, iya kan ya. Ih, nggak usah dipikirin dah. Jangan guys. Aku udah Udah. aku mau Udah tanya selesai. soalnya. Iya, itu. Oh ya, aku mau tanya nih. Aku mau tanya ke Kak Vicky. Vicky Nagi, enggak bercanda. Aku mau tanya ke Kak Vicky nih Kak. Kan tidak ini mungkin pertanyaan agak dikit beda tapi mungkin masih bisa disambungin ya guys ya. Aku mau tanya, nah dalam Islam itu Kak, perempuan itu punya hak dan tanggung jawab kan? Lalu kenapa kadang itu kayak muncul masalah kalau perempuan itu ingin lebih bebas gitu. Lebih bebas, punya peran yang lebih luas di masyarakat. Padahal kan kalau bisa kita lihat perempuan itu punya hak kayak tadi sempat disinggung ya kalau kayak mungkin berumah tangga yang mengurus rumah tangga gitu kan itu adalah hak dan kewajiban gitu kan. Gimana sih solusinya kalau perempuan itu pengen bebas gitu kan, tidak selalu di rumah gitu Kak. Mungkin di lingkungan modern kita sekarang kan banyak sekali perempuan itu yang udah mulai berani ikut andil dan juga ikut aktif dalam kegiatan yang biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki ya kan. Nah, Islam itu juga membolehkan. Tapi walaupun Islam itu membolehkan para perempuan untuk belajar dan juga mengambil peran dalam suatu masyarakat, tapi beberapa masyarakat itu tetap menganggap dan menilai bahwa perempuan itu seharusnya di rumah saja ya kan. Kalian pasti dengar dong kayak perempuan itu harusnya di dapur ya gitu kan, ya kan. tadi juga sempat dibahas. Konflik ini tuh terjadi karena perbedaan pemahaman antara kebebasan perempuan dan juga masyarakat yang masih memegang erat terhadap norma tradisional, norma-norma kuno. Ra, aku mau lanjutin tanya nih, mumpung lagi seru banget ini kayak masih dalam satu lingkup pertanyaannya gitu, boleh nggak sih? Lagi suka sama Kak Vicky nih dia. Bener, soalnya namanya itu bener-bener mengingatkan sama idola aku Vicky Naki gitu loh. maaf. Oke, aku mau tanya lagi nih Kak, kan tadi udah kayak perempuan itu ingin bebas, tapi kan sebenarnya Islam itu juga memperbolehkan, tapi masih ada batasnya dan sebagainya gitu kan. Nah, gimana sih solusi agar perempuan itu masih bisa mengembangkan diri mereka gitu ya, kemampuan dan sebagainya yang sebelumnya itu nggak bisa mengembangkan diri, tapi tanpa menimbulkan sebuah konflik dalam norma masyarakat yang tadi sudah disebutkan oleh kakak gitu. Gimana sih solusinya Kak? Boleh dijawab silahkan. Mungkin solusinya lebih ke kayak ngedukasi gitu ya, ngedukasi dan juga komunikasi. Untuk ke para perempuan mungkin dibekali bagaimana mereka tetap menjaga adab dan juga batasan agama
saat mereka itu melakukan aktivitas di luar rumah gitu kan. Dan untuk para masyarakatnya mungkin dibekali untuk ternyata Islam itu boleh loh memperbolehkan loh bahwa perempuan itu berpendidikan, bekerja kayak gitu. Jadi perempuan itu tidak melulu di rumah, dan perempuan itu memiliki hak untuk apa ya, menaikkan level di mereka, punya value gitu ya kalau zaman sekarang bilangnya. Mungkin Kak Rara mau bahas sesuatu nih, kayak tadi itu udah ayo. Gemes aku tuh dari tadi mau tanya tuh. Nah, pun jadi kayak cewek itu harus ningkatin value juga gitu ya. Ya orang gimana ya nggak sih ya Kak Feb ya, orang misal kalau tiba-tiba kita kena cerai gitu, nggak punya value, waduh pusing banget, itu pasti pusing banget. Nah mungkin karena ini bakal jadi last question ya, ini mungkin ya nggak perlu berat-berat ini last questionnya. Apa Kak Juan mau jawab nggak ini Kak Juan? Boleh. Nah ini beneran ringan banget pertanyaannya. Nah menurut Kak Juan nih, bentuk penerapan feminisme ya, walaupun perempuan itu bebas, dia juga harus memiliki value untuk diri sendiri, tapi dia juga harus menerapkan bentuk penerapan asli di dunia nyata gitu. Ada nggak Kakak pernah ngerasain, Kakak pernah ngelakuin atau mungkin lihat gitu? Menurut Kakak itu kayak gimana? Ya, menurut aku tuh feminisme dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan dengan cara memperlakukan perempuan dan laki-laki itu secara adil. Misalnya pekerjaan rumah yang tidak selalu diberatkan kepada perempuan, terus mendengarkan pendapat perempuan dan tidak menganggap perempuan itu lemah atau tidak bisa melakukan hal lain gitu. Intinya feminisme itu berarti memberikan kesempatan yang sama dan menghormati satu sama lain gitu. Oke. Guys, benar-benar memang di pembahasan kita, podcast kita itu memang benar-benar mengunggulkan seorang wanita ya Kak ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Rara. Jadi podcast kita itu untuk sekalian menutup tapi belum penutup. Jadi intinya itu podcast kita itu benar-benar mengunggulkan seorang wanita itu tidak hanya dikekang di rumah saja, dan juga dalam kesetaraan gender itu benar-benar perempuan dan laki-laki itu sama guys, tapi kewajiban dalam dalam bermasyarakat itu yang beda gitu. Tapi benar-benar nggak boleh dibedain ya guys ya, harus disamain gitu. Nah untuk masalah feminisme nih, bener-bener itu adalah isu sosial yang sekarang itu lagi merajalela, dan kita harus benar-benar menghindari itu ya teman-teman, karena memang di Islam sudah diharamkan. Mungkin untuk sesi terakhir ini kita tutup dengan alhamdulillah udah selesai. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu kita. Mungkin dari kita sekian di sesi ini, sampai jumpa. Aduh Rah, akhirnya kita udah di penghujung video nih ya. Iya ya, udah gak kerasa banget. Bener-bener gak kerasa saking serunya teman-teman. Jadi tadi tuh bahas apa aja sih, kayak banyak banget ya. Intinya itu bahas apa aja Rah? Kita itu tadi bahas banyak banget, tahu gak sih? Dari awalnya itu kesetaraan gender ya kan. Ternyata cewek sama cowok tuh sama, walaupun mungkin karena dari fisik kita kan memang beda ya kan sama cowok, karena itu mungkin tanggung jawab pun berbeda. Cuman secara standar masyarakat ternyata perempuan dan laki-laki itu sama. Betul. Terus juga kita tadi bahas disorientasi, juga bahas feminisme, bahkan sempet nyenggol isu sosial berupa homoseksual tadi, bener gak sih? Bener banget. Ternyata banyak fakta yang kita baru tahu dari bener. Itu bener hal yang ditentang oleh Islam. Betul. Mungkin
video kali ini cukup sampai sini gak sih? Tapi kalau emang kalian mau mau bahas lebih lanjut boleh komen ya guys. Mau bilang apa? Maksudnya kalau memang mau lebih lanjut ya hubungin dia jangan aku Ya, jangan udah. Dia saja. Oke guys, sekian dari podcast kita. Semoga bermanfaat ilmunya. Videonya jangan dipotong-potong biar gak viral. Terus apa lagi ya? Dan doakan kita semua mendapatkan nilai A ya. Rating ya guys ya, rating biar nilai kami nih tinggi gitu. Jangan pelit. Aku sayang kalian kok. Santum. Oke. Kayaknya Cukup di sini aja sih. Iya, cukup di sini. Tapi aku tuh capek, tapi nggak mau berpisah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Udahlah, dadah. Assalamualaikum.